Kita sebenarnya tidak pantas untuk menuntut banyak dari Allah kalau hanya baru melakukan kewajiban saja. Ada pernah orang saya tanya, dia bilang mau kau masuk, saya bilang mau kau masuk surga, dia bilang mau. Saya bilang apa nu patwa masuk surga? Dia bilang alhamdulillah Ustaz, tidak pernah kutinggalkan sholat 5 waktuku, tidak pernah kalah puasa Ramadan, tiap tahun kasih keluar zakat. Alhamdulillah, kalau ada rezekiku lagi menabung ini mau pergi haji. Saya bilang apa lagi? Dia bilang itu. Jadi saya bilang yang 4 kau sebut itu kewajibanmu jadi orang Islam. Jangan kau berharap banyak di situ, kayak itu mantun tugas pokokmu. Bukan berarti tidak ada pahalanya itu sholat 5 waktu apa? Ada. Nabi mengatakan siapa yang sholat 5 waktu seperti kalau ada di depan rumahnya sungai dan dia mandi 5 kali sehari di sungai itu pasti bersih. Artinya ada pahalanya sholat 5 waktu. Tapi apa kita tidak malu justru mengharapkan kebaikan, pahala dari sesuatu yang memang menjadi tugas pokok tak? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartilan inna sanulqi alaika qawlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Inna nashi'atal laili ya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأبيار ومفتاح الباب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para alim ulama, para azatis, para kiai yang saya muliakan, bil khusus yang saya hormati qori dan pemandu acara kita, terkhusus lagi owner dari Warkop Dontoro dan seluruh keluarga besar beliau yang hadir, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini di hari yang berkah. Agama kita sudah menjelaskan bahwa Jumat ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Kalau boleh sedikit saya usul, sebenarnya kita dalam Islam itu kalau disebut Jumat pasti barakah. Jadi kalau disebut sebenarnya Jumat berkah itu pemborosan kata. Karena kalau disebut Jumat pasti barakah. Jadi kadang biasa saya tanya orang, untuk apa yang dibikin saat Jumat sehingga disebut Jumat berkah? Dia bilang bagi-bagi nasi. Oh, berarti namanya Jumat berbagi. Pagi ini kita misalnya ada pengajian ya, mungkin lebih cocok disebut Jumat ngaji. Karena kalau disebutkan Jumat dalam Islam pasti barakah. Jangankan hari Jumatnya, malam Jumatnya saja barakah. Dan saya yakin pagi ini banyak yang dapat barakah besar tadi malam di malam Jumat. Jadi siapa yang banyak kopinya hari ini berarti banyak barakah Jumat yang dapat tadi malam. Karena tadi malam tidak sempat tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita duduk-duduk sejenak sambil menambah, saling berdiskusi, menambah khazanah pengetahuan kita seputar Islam. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, mungkin sebahagian orang berpikir dengan duduk-duduk tak seperti ini biasa-biasa. Apa tonji itu datang duduk-duduk dengan ceramah. Tapi kita duduk hanya beberapa menit di sini, itu sebenarnya pahalanya sama dengan kita sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Karena Nabi mengatakan, yang sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan orang yang duduk bermajelis
orang yang duduk mendengarkan dakwah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dan Nabi bilang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi Madinah itu sepadan dengan sholat sunat 2 rakaat 1000 rakaat di Masjid Al-Markas Makassar, kurang lebih. Jadi kita duduk di sini sebenarnya itu sepadan dengan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi, dan harapan doa kita mudah-mudahan rajin tak bermajelis seperti ini. Ini yang menjadi sebab nanti kita bisa betul-betul sholat sunat di Masjid Nabawi Madinah. Sehingga saya mau sampaikan Pak, tabe kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun menurut orang lain itu sederhana. Karena saya Pak punya prinsip, kebakaran itu tidak akan terjadi kecuali dimulai dari api yang kecil. Ya, bisa jadi keselamatan besar, barakat lompo yang bisa kita dapat itu kan dimulai dari yang kecil-kecil. Maka kebaikan itu tidak usah dipilih, selama itu kebaikan kita kerja. Jangan lihat apakah itu sederhana, apakah itu kecil. Bahkan saya sering mengatakan, justru kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil seperti inilah yang mestinya diranduang, diharapkan nanti jadi penolong kita di hari kiamat. Saya tidak mau bilang tidak ada pahalanya, tapi saya mau bilang begini Pak Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian tabik. Kita sebenarnya tidak pantas untuk menuntut banyak dari Allah kalau hanya baru melakukan kewajiban saja. Ada pernah orang saya tanya, dia bilang mau kau masuk, saya bilang mau kau masuk surga, dia bilang mau. Saya bilang apa nu patwa masuk surga? Dia bilang alhamdulillah Ustaz, tidak pernah kutinggalkan sholat 5 waktuku, tidak pernah kalah puasa Ramadan, tiap tahun kasih keluar zakat. Alhamdulillah, kalau ada rezekiku lagi menabung ini mau pergi haji. Saya bilang apa lagi? Dia bilang itu. Jadi saya bilang yang 4 kau sebut itu kewajibanmu jadi orang Islam. Jangan kau berharap banyak di situ, kayak itu manton tugas pokokmu. Bukan berarti tidak ada pahalanya itu sholat 5 waktu apa? Ada. Nabi mengatakan, siapa yang sholat 5 waktu seperti kalau ada di depan rumahnya sungai dan dia mandi 5 kali sehari di sungai itu pasti bersih. Artinya ada pahalanya sholat 5 waktu. Tapi apa kita tidak malu justru mengharapkan kebaikan, pahala dari sesuatu yang memang menjadi tugas pokok tak? Ya. Tidak pantas seorang guru mengeluh karena capek mengajar kayak manto yang mana. Tidak pantas seorang tukang parkir mengeluh karena mengatur kendaraan kayak itu manto jamayawana. Ya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya berharap banyak dari sesuatu yang wajib. Yang sunnah-sunnah ini nanti yang tolong. Makanya itu dalam fikih Bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak boleh orang bernazar, tidak boleh orang bertindak pada sesuatu yang wajib. Atau di sini ada yang tinjak bilang kalau anakku lolos P3K, saya bernazar sholat 5 waktu. Tidak boleh itu, biar tidak lolos wajib ke sholat. Kalau saya naik pangkat, saya nazar puasa di bulan Ramadan. Oh, itu tidak bisa karena memang kewajiban. Kita mestinya berharap dari sesuatu hal yang mungkin orang lain anggap enteng, hal-hal yang kecil. Karena itulah yang kecil yang bisa jadi menjadi batu sandungan tak sehingga kita masuk di dalam surga. Bukan berarti yang wajib tidak penting. Jangan diharap gitu pahalanya ke tugas pokok tak manto. Berharaplah dari hal yang kecil-kecil. Banyak hal yang kecil bisa kita lakukan seperti dulu hari ini. Mendengarkan ceramah yang Nabi katakan lebih besar pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kita tambah sholat sunat. Tabik Pak, tabik. Saya
Tidak usah dijawab. Saya mau bertanya. Kira-kira ada tidak di tempat ini, mulai dari dia balik, mulai dari dia disebutkan oleh Nabi balik dewasa, ada tidak di tempat ini yang pernah tidak tinggalkan sholat sama sekali? Pokoknya mulai dia balik sampai sekarang tidak pernah mentok tinggalkan sholat. Keliling kurasa ceramah Pak, tidak ada yang berani angkat tangannya. Bahkan saya ceramah di Departemen Agama pun tidak ada yang berani angkat tangannya. Semua orang pasti pernah meninggalkan sholat dengan sadar, padahal sudah jadi kewajiban bagi dia. Nah, bilang ulama, tak, itu sholat harus diganti. Bagaimana caranya? 3 pendapat. Yang pertama, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan mau aku ganti karena Allah Maha Pengampun. Cuma masalahnya kalau ini yang dipakai, banyak orang ringan tinggalkan sholat karena pikir diampuni jadi. Muncul pendapat kedua, namanya diqadha, diganti. Ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang lupa sholat atau karena ketiduran, maka tebusannya laksanakannya di saat dia ingat. Misalnya kemarin Bapak tidak sholat duhur atau tidak sholat subuh kemarin, ini hari misalnya belum subuh, sholat subuh dulu 2 rakaat, ganti sholat subuh tak kemarin, baru berdiri lagi sholat subuh untuk hari ini. Itu namanya diqadha. Ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau lupa sampai subuh mulai kelas 2 SMA? Nah, itu jadi masalah. Kalau kita mau qadha, kita mau ganti, mau berapa lama? Nah, tidak ditahu, tidak bisa dihitung. Maka muncullah ulama pertengahan yang ketiga, ulama yang moderat. Apa beliau katakan? Salah satu cara menutupi sholat-sholat fardu wajib yang pernah kita tinggalkan di masa lalu, perbanyak saja sholat sunnat. Karena sholat sunnat itulah yang nanti akan menjadi tambalan bagi sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Jadi kalau tidak ada tommi sholat sunnat, bolong-bolong tommi sambayan, apa yang mau diharapkan? Nah, itu harus kita penuhi, tugas kewajiban sebagai seorang hambanya Allah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat sunnat rawatib, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Kalau riwayat Bukhari ada 10, riwayat At-Tirmizi ada 12. 10 di riwayat Bukhari, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 10. At-Tirmizi bilang 12, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Hadis lain bilang, Nabi mengatakan, siapa yang Allah merahmati orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum subuh, sebelum asar. Nabi mengatakan antara azan dan iqamah ada sholat sunnah, antara azan dan iqamah ada sholat sunnah, antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. 3 kali ulangi Nabi. Kemudian Nabi tutup, bagi siapa yang mau. Artinya sholat-sholat sunnah ini Pak sebenarnya menolong untuk tutup. Karena kita semua berpeluang besar di masa lalu tak pernah tinggalkan sholat. Maka sholat sunat ini hadir untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib. Ya mungkin sebagian orang bilang, apa toh itu sholat sunnah, kasunnah ji. Ini yang kata-kata begini, ini yang bahaya. Kasunnah ji. Padahal ini sunnah kayak tolong, ini tommi diharapkan nanti. Iya. Maka kita harus melakukan ibadah di luar dari apa yang menjadi standar, Pak. Saya biasa kasih perumpamaan. Kalau ada misalnya terigu yang dikasih air, kemudian di dalamnya diisi daun bawang dengan telur, itu namanya martabak. Tapi kapan martabak itu jadi sesuatu yang beda? Kalau ada dikasihkan kornet, maka jadinya martabak istimewa.
Ditambahi lagi jamur, jadi martabak luar biasa. Nah yang kita mau kan jadi istimewa, jadi luar biasa, bukan menjadi orang yang standar. Bapak-bapak saja kalau punya kendaraan, pasti kalau dikasih keluar dari dealer, dari showroom, pasti di racing, di model-model gitu kendaraan, ditambahi ke stiker, diganti ke warnanya, spionnya, kan begitu Pak. Supaya kita mau lebih dari yang standar, supaya ada yang menjadi tanda pengenal kita. Maka amalkan hal-hal yang kecil. Sedar yang kecil-kecil, baca Quran tidak mesti satu hari satu juz, biar satu hari satu ayat jadi tonji, insyaallah 20 tahun baru tamat, tidak apa-apa. Kan Allah bilang dalam hadisnya Nabi, Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit tapi istiqomah. Jadi bukan soal banyaknya, konsistennya. Susah itu konsisten Pak, susah itu istiqomah. Istiqomah itu berat. Kalau mau kian ringan namanya istirahat, bukan istiqomah. Satu hari satu juz, tidak diminta-minta. Mudah-mudahan panjang umur semua. Pasti misalnya meninggal, kemudian orang takziah di rumah datang Ustaz Yudi mau mengaji, dia bilang bisa pinjam Al-Quran tak? Bisa. Anak tak masuk ke kamar tak, ambil Al-Quran yang ada di meja dalam kamar tak, dikasih Ustaz Yudi. Ternyata dibuka, oh ada tanda. Tandanya apa ini? Dia bilang, anak tak, kayaknya bapakku itu mengaji sudah sampai juz 26. Tiap hari dia lakukan kebaikan itu, sehingga begitu dia meninggal, yang ditinggalkan adalah nama baik, kesan baik, karena ada jejak-jejak kebaikan yang dia tinggalkan. Ketika banyak orang saya pergi takziah, dia ambilkan Quran, dia bilang tunggu dulu cari Kak Lap. Berarti bukan Al-Qurannya penuh debu. Bahkan dengan bangganya dia kasih saya Al-Quran, tadi Ustaz ini Al-Quranku masih bagus toh. Ini Al-Quranku dulu dikasih ke waktu aku dilamar. Padahal dia sudah punya cucu, baru dibuka pada saat anaknya meninggal. Sedikit-sedikit Pak, inilah sebenarnya yang bikin malas orang beramal Pak, karena selalu di pikirannya itu diterima amal kalau besar. Padahal Allah itu kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan biar kecil na balas saja Allah Ta'ala. Jadi jangan selalu dipikir itu kapan dihitung. Kalau baca Quran satu juz, satu ayat saja dihitung. Alif Lam Mim, bukan satu ayat, bukan satu pahala, dapat makin 3. Alif Lam Mim, kalau sampai di situ ya sudah sadaqallahul azim. Tapi nama masa 3 itu di Alif Lam Mim dibaca nih sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, sadaqallahul azim. Enggak apa-apa Pak, tapi rutin. Ada sahabatnya Nabi itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bapaknya kucing. Kenapa disebut bapaknya kucing? Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan tabi Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari Abu Hurairah lah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad kalau sholat membaca Al-Fatihah dengan bacaan Bismillah besar. Itu dari Abu Hurairah, bahwa Nabi kalau baca Fatihah terdengar bacaan Bismillahnya. Kalau ada yang memakai baca Fatihah tidak besar Bismillahnya, ada juga riwayatnya dari Anas bin Malik. Jadi dua-duanya. Abu Hurairah itu kalau bahasa kasarnya pembantunya Nabi, kebutuhan pribadinya Nabi itu biasanya disiapkan oleh Abu Hurairah. Dia meriwayatkan bahwa Nabi kalau baca Fatihah besar Bismillahnya. Anas bin Malik itu sekretarisnya Nabi, tukang catat-catatnya Nabi. Dan dari dialah diriwayatkan hadis bahwa Nabi kalau baca Fatihah tidak besar Bismillahnya. Tapi Abu Hurairah dengan Anas terlibat kesibaji. Padahal mereka berbeda dalam memahami banyak hal.
Itu Abu Hurairah, kenapa disebut bapaknya kucing? Itu punya lengan lengan bajunya itu lebar, dan di situ biasa sembunyi anak kucing. Nah, itu beliau waktu meninggal, Pak. Begitu meninggal, di bawah tempat tidurnya itu ada tali, ada otere, tali tambang. Ternyata ditelusuri oleh keluarganya, Abu Hurairah setiap mau tidur, karena dulu tidak ada di tasbih, setiap mau tidur dia foto-foto itu, nah simpul-simpul gitu tali sambil zikir. Besok dia buka simpulnya. Itu dilakukan Abu Hurairah tiap hari. Dan Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang Rasulullah SAW katakan juga akan berada di dalam surga. Amal, siapa tahu dari semua amalan Abu Hurairah itu yang menghitung otere, Pak, yang jadi kebaikan sehingga dia bisa masuk surga. Jadi jangan remehkan yang kecil-kecil. Carilah amalia. Saya selalu berpesan, Pak, tidak usah nih kita kasih tahu orang. Setiap orang di antara kita mesti punya amalan rutin yang orang lain tidak tahu. Bahkan sampai istri pun tidak usah tahu. Harus mulai hari ini kalau perlu, Pak. Apakah misalnya sebelum tidur kita baca la ilaha illallah 100 kali, terserah. Tapi jadi amalan rutin yang tidak putus, tapi tiap hari kita lakukan. Harus ada, Pak, sebaiknya. Saya katakan harus. Karena apa, Pak, yang menjadi pegangan tak? Bukan jampi-jampi, bukan jima-jima, tapi ini amalan yang kita persembahkan kepada Allah sebagai bentuk terima kasih setiap hari. Apakah misalnya sebelum tidur rutin ke sholat isya, dalam kondisi sholat witir, dalam kondisi apapun, jangan tinggalkan itu amalan. Misalnya pagi-pagi bangun tidur sebelum tak berdiri, baca dulu misalnya salawat 10 kali, jangan tinggalkan itu. Pegang baik-baik, rutin. Kalau perlu seolah-olah, ini saya katakan seolah-olah, jadikan itu amalan wajib bagi kita, dan cukup kita yang tahu. Saya challenge bapak-bapak, saya tantang bapak-bapak, kalau bisa lakukan itu 40 hari saja ke depan. Silahkan tanya diri Rita, perhatikan diri Rita, pasti akan ada sesuatu yang berubah. Ada yang sesuatu yang berubah, karena sudah menjadi rutinitas. Nabi saja menjanjikan siapa yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur. 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya Pak Imam. Berarti ada memang maki di masjid sebelum qomat. Jangan ada putus. Siapa yang amalkan ini bebas dari siksa kubur. Ada yang bilang, bagaimana Ustaz kalau hari ke-42 tidak berjamaah? Tidak mungkin. Karena 40 hari kalau bisa lolos rutin, itu sudah akan menjadi kebiasaannya. Akan lain mina rasa, Pak, kalau tidak dilakukan. Makanya Nabi tantang 40. Itu di puasa Ramadan. Kenapa dikasih 30 hari? Karena dengan 30 hari kita berpuasa akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan rutin tanpa putus 40 hari, Pak, akan menjadi kebiasaan tak. Akan ada sesuatu yang lain yang kita rasa kalau kita sudah tidak lakukan, karena sudah jadi kebiasaan. Oke. Makanya sekali lagi saya mengajak Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk kita tidak meremehkan perkara yang kecil, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sedekah tidak mesti di 100.000, tidak mesti di 10.000. Biar 1.000 rupiah juga jadi tonji. Sekir. Tapi saya kadang biasa bilang, Pak, mestinya semakin banyak yang Allah kasih, semakin banyak ton dikasih keluar. Ya. Saya tuh biasa lihat ASN, PNS pakai baju dinas lengkap, pangkat-pangkat, nah ada roda jabatannya di sini. Tapi biasa kasih masuk di kota amal tak 2.000. Aku bilang, main dalam hatiku, mudah-mudahan cepat kau dimutasi. Masuk kasih cocotong. Kalau 2.000 satu Jumat masuk kota amal, kali 4 Jumat 1 bulan, berarti cuma 8.000. Nah golongannya golongan 3D, 4A. Nah cocok.
Tapi selalu ada alasan Pak, selalu ada jawaban. Dia bilang lebih bagus sedekahkan 1.000 Ustaz, tapi ikhlas Kak, daripada ada yang 10.000 ini bilang tidak kupeduli saya Pak, masalah sedekah itu jamak, tunggu ikhlas tak. Saya salah satu orang yang berpendapat bahwa sedekah tidak membutuhkan keikhlasan, karena kalau keikhlasan tak yang akan ditunggu, tidak akan ada orang bersedekah banyak. Mana ada orang punya uang 100 juta ikhlas dia sedekahkan 90 juta? Tak ada Pak. Di Indonesia saja sekaya-kayanya orang, tidak ada yang pernah berkurban seperti Nabi Ibrahim, yang berkurban sampai 50 ekor unta. Di sini orang kaya saja berkurban 1 ekor sapi, itu lagi kurus. Begitu mau maju calik nabinya lagi, dan lu pilih, aku bawakan kau dulu kurban. Iya. Jadi jamak ditunggu ikhlas tak kalau sedekah. Kalau sedekah tak ditunggu ikhlas, tidak sedekah banyak. Kira-kira Bapak Ibu tabe, ini kan hari Jumat. Kira-kira ini hari pergi ke Jumatan sebentar, di kantong tak 2 lembar mami uang 100.000, 10.000. Kira-kira yang mana ya ikhlas dikasih masuk ke taman? 2 lembar mami nih, nah baru tanggal 10 ini. 100.000 saya lagi nasampu kan. Maka ikhlas tidak ikhlas, paksa diri tak masukkan yang 100.000. Mau ke apa kalau di dalam nih? Tayangi susunah. Tapi itulah sering saya katakan Pak, ibadah itu sebenarnya harus dipaksa. Logikanya begini, kalau dipaksa lagi susah, apalagi tidak dipaksa. Sama dalam beribadah. Nah ini juga yang saya mau sebut sebagai akhir mungkin, karena ada tanya jawab. Salah satu alasan juga kenapa orang malas untuk melakukan kebaikan, ya, atau salah satu resikonya kalau orang yang suka mengamalkan ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah sunnah, saya khawatirnya satu, jangan sampai dia mengutamakan perkara yang sunnah daripada perkara yang wajib. Ini yang jadi masalah. Kita bagus melakukan yang sunnah, tapi jangan sampai ini kita lebih utamakan daripada yang wajib. Sama halnya tadi, kalau kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan saja susah, bagaimana kalau tidak dipaksa? Kan banyak itu Pak, kalau ibadah-ibadah yang sebenarnya sunnah, paksa dirinya, tapi kalau yang wajib selalu mau terburu-buru. Ya. Seperti kalau di masjid dengar ceramah, lama ustaz bicara, banyak itu menopon-nopon. Bagi itu lusa apa tuh nakana rate, lama ada bicara. Tapi kalau duduk di sini, biar sampai Jumat sebentar, tidak ada yang bosan. Ada yang bilang ke masalahnya ustaz, kalau di masjid duduk melantai orang, kalau di sini kan duduk di kursi dan tidak kosong di depan tak. Sama itu Pak, mohon maaf, saya pernah memimpin sholat subuh di masjid dekat rumah. Selesai sholat, ada bapak-bapak di depan masjid panggilkan. Dia bilang, sini saya ustaz. Saya bilang, kenapa Ki Haji? Dia bilang, kau itu kalau imam kau subuhnya kau terlalu panjang. Saya bilang, kenapa Haji? Dia bilang, saya itu jam 3 bangun Pak. Saya bilang, apa? Dia bikin cepat sekali bangun. Dia bilang, sholat tahajud. Terus dia bilang tidak tidur itu sampai sekarang. Jadi apa masalah tak? Dia bilang kalau panjang bacaan oleh nggak? Jadi saya perbaiki dulu berdiriku, berputanya berapa rakaat tahajud tadi? Dia bilang 8. Surah apa ki baca? Dia bilang wadduha ke bawah. Saya bilang didapat ki alam yakuni? Dia bilang bah. Oke. Jadi saya bilang begini Pak Haji, supaya tidak oleh besok sholat subuh, mulai besok berhenti pakai sholat tahajud. Langsung kaget. Dia bilang, saya kira ustaz penting itu sholat tahajud. Saya bilang lebih penting yang subuh.
Saya sampai pulang Pak di rumah tidak bisa ku terima di akalku kalau ada orang bisa berdiri 8 rakaat salat tahajud yang notabene sunnah, tapi tidak bisa bertahan berdiri salat subuh yang notabene wajib. Dia bilang panjang mantong subuh. Sepanjang apa sih Pak Imam? Pak Imam itu paling panjang kalau subuh cuma 60 ayat di hari Jumat, surah As-Sajdah, surah Al-Insan 61 kalau saya tidak salah. Nah itu paling 2 lembar Ustaz ya, 2 lembar. Itu pun tidak ada di imam baca secara tilawah, dibaca murattal. Nah ini banyak orang tidak bisa. Saya pernah ceramah begini di BTP Pak sampai 7:30 dari sudah subuh sampai 7:30 di debat sama seorang dokter hadis. Gara-gara saya bilang begini, ternyata dia orang tidak tahan tong berdiri lama. Jadi dia protes Ki. Dia bilang, Ustaz ada hadisnya Nabi bilang bahwa Nabi membenci seorang imam yang bacaannya panjang. Saya bilang saya terima itu hadis, tapi Bapak juga harus terima hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat subuh dengan membaca surah Yasin dibagi 2, dengan membaca surah Qaf dibagi 2. Dia jadi imam. Lantas bagaimana ini hadis? Maka saya bilang sebenarnya Pak, persoalan panjang pendeknya tergantung orangnya. Kita sebenarnya bisa berdiri cuma tenana gini Pak, biasa ya. Sebelum pergi Ki subuh sudah banyak direncana di kepala, sehingga itu yang selalu bikin Ki buru-buru. Karena faktanya banyak orang tidak bisa berdiri lama di waktu sholat subuh, tapi bisa pergi jalan-jalan subuh sesudah sholat subuh. Akal apa dipakai nih Pak? Kalau berdiri sholat subuh Nabi bilang sakit kulantukku, tapi sudah sholat subuh pergi sampai depan Telosari. Jadi saya biasa bilang usnuzon mami Kak, mungkin itu untuk napakai sambayan dengan napakai sepeda beda. Dan ini bapak yang bilang sama saya, dia oleng kalau sholat subuh dengan imam terlalu panjang. Padahal yang kubaca Pak abasa wa tawalla ku bagi 2. Nah marah, cuma yang bikin saya lanas itu Bapak, saya baca surah Abasa wa Tawalla ku bagi 2 itu kurang lebih 7 menit Kak berdiri sholat 2 rakaat. Tapi itu Bapak protes di depan masjid sama saya hampir ke 1 jam berdiri. Jadi waktunya sholat 7 menit tidak bisa berdiri lama. Begitu mau protes bicara salah 1 jam sanggup. Berarti saya Pak simpulkan orang pada dasarnya bisa jadi mengikuti imam dengan bacaan yang panjang, cuma belum pernahnya digunakan batas kemampuan tak yang paling tinggi. Ada bapak-bapak di sini yang pernah umroh bulan Ramadan. Saya tanyakan sama jamaah waktu ceramah di Abdesir Pak. Saya bilang ibu pernah ke umroh Ramadan? Dia bilang pernah. Belum pernah dia bilang. Mau ke umroh Ramadan? Dia bilang mau sekali Kak Ustaz. Saya bilang ibu jamaah berharap mau umroh di bulan Ramadan. Kalau di sini saja di masjid tak dengan bacaannya Pak Imam naki mengeluh. Nah di atas lebih panjang lagi. Kalau di sini saja kita mengeluh apalagi di atas. Apa jawabannya? Nah balik ya. Nah bilang Ustaz kalau di atas kayak di tanah suci ya aku papar ngitong itu iya kaja lagi ku bayar. Dia bilang ku paksa kantongi diriku itu ya kalau di atas kak berdiri karena mahal lagi ku bayar. Jadi saya bilang berarti bisa jadi berdiri lama. Kenapa mesti di tanah suci pakai baru bisa ki berdiri lama, di tanah air tidak bisa? Nah Tuhannya di tanah suci dengan di tanah air sama. Kenapa Tuhan yang sama mesti berbeda kualitas ibadat hanya gara-gara tempat? Ada yang bilang kalau di tanah suci kan banyak pahalanya daripada di tanah air. Oh berarti selama ini tujuan tak ibadah pahala digapa? Kira-kira Pak, kira-kira kalau hari ini datang malaikat mengumumkan, wahai seluruh umat muslim, sekarang siapapun yang beribadah tidak dikasih pahala, kira-kira masih mau sholat?
Maka tujuan tertinggi dalam beribadah Pak bukan cari pahala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatik. Itu tujuan tertinggi. Tujuan tak untuk Allah, maksud tak untuk Allah, cintanya Allah yang dicari, ridhonya Allah yang dicari, selesai. Bukan cari pahala. Makanya Rabi'atul Adawiyah bilang, kalau saya ibadah karena mau cari surga, jauhkan saya dari surga. Kalau saya ibadah karena takut neraka, masukkan saya ke neraka. Sungguh saya ibadah karena mencari ridho. Makanya jangan sampai Pak ibadah sunnah tak kita lebih utamakan daripada yang wajib. Yang wajib tidak akan pernah bergeser. 8 rakaat sholat tahajud tidak akan pernah menggeser posisi sholat subuh yang walaupun hanya 2 rakaat. Dia tetap sunnah dan sholat subuh tetap wajib. Sama itu biasa kalau ada orang pergi maulid asar, setengah jam lagi maghrib. Erukannya nih motor, nah tunggu sholat maghrib. Syukur kalau sebentar datang ji. Kalau tidak, berarti kita lebih besarkan itu perkara sunnah daripada wajib. Ya, sama sebentar Jumat Pak. Ya. Itu mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Maka selalu saya sampaikan dalam kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang tidak dengarkan khutbah Jumat fala jum'alahu, tidak ada Jumat baginya. Jadi kalau khutbah Jumat itu harus didengar. Tidak boleh orang sibuk main HP kalau khutbah dan Jumat, tidak boleh Pak. Kita tegur anak-anak saja yang ribut, itu tidak boleh. Saking sakralnya itu Jumat. Makanya Jumat itu tidak ada sholat zuhur, tapi sholat Jumatnya cuma 2 rakaat. Mana duanya? Nah duhur ke tompak. Duanya itu lagi khutbah. Jadi orang yang datang di masjid ketika sudah komat di hari Jumat, kusarankan pulang lagi. Keparumpai ya gitu. Karena dia harus dengarkan khutbah Jumat. Ya, terakhir Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ada satu pengalaman itu orang yang membesarkan sunnah daripada wajib. Ini sebagai cerita penutup ini. Saya ceramah di Mamuju waktu itu. Selesai sholat tarawih, orang seperti biasa tunggu ke anak-anak minta tanda tangan. Kan kalau Ramadan itu tuh banyak ustaz itu jadi artis kalau Ramadan kan cari tanda tangan. Anak-anak SD apa tuh? Kaget Kak, karena ada tiba-tiba nenek-nenek datang. Jadi kutanya kelas berapa tuh? Dia bilang cucuku ini ustaz. Oh, saya kira dia masih SD. Nah selesai Kak itu tanda tangan, ada anak muda datang dengan muka panik. Dia bilang ustaz, muka bertanya. Bilang kenapa Ki? Dia bilang kira-kira bagaimana ini sholat tarawihku? Saya bilang kenapa Ki? Saya bilang di mana kau tadi sholat tarawih? Dia bilang di sini ya sama-sama kita tarawih ustaz. Terus apa masalahmu? Dia bilang sudah tarawih tapi belum pas sembahyang Isya. Ini lama ku putar kepalaku, apa mau ku jawabkan ini? Jadi tidak lama saya berpikir, ku bilang mau ku cepat sholat Isya. Ku cepat sholat Isya. Selesai sholat Isya, dia datang ke saya. Dia bilang, jadi ustaz bagaimana kira-kira tarawihku? Saya bilang, baku urus mau bersama malaikat. Saya juga bingung Pak, karena yang ku tahu sholat tarawih itu dilaksanakan sesudah sholat Isya. Nah dia belum bisa. Terus saya bilang, kenapa memang kau kan tidak sampai Isya? Dia bilang, pas Kak datang lagi ceramah, jadi ku dengar. Selesai ceramah, orang langsung tarawih, jadi ku kata tarawih. Saya bilang, tidak penting kau dengarkan saya ceramah, yang penting kau kerjakan cepat sholat isyamu, karena itu lebih wajib daripada mendengarkan ceramah. Jadi jangan sampai kita memperbesarkan hal-hal yang sunnah daripada yang wajib, karena walaupun yang sunnah itu sebaiknya kita lakukan sebagai penolong kita di hari kiamat nanti, di hari kemudian nanti, tapi jangan sampai menggeser dari ibadah wajib yang kita lakukan. Saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Terima kasih banyak atas undangan tak. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.